Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1154. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terisi dan bayangan naga sejati pun muncul. Selain itu, kabut hitam tak berujung di atas sungai kekacauan juga memasuki tubuh Qinchen di bawah transformasi Qinchen yang merupakan kekuatan kegelapan. Melihat itu, membuat telur naga mengerutkan kening karena dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan kekuatan kegelapan. Namun saat ini, dia tidak terlalu memperdulikannya. Dan setelah waktu sebatang dupa, Qinchen pun membuka matanya dan Qinchen mendapati dirinya tergantung di dalam kabut hitam yang kacau ini. Kekuatan kegelapan yang mengepul-ngepul berubah menjadi kepompong, membungkus Qinchen, dan kekuatan kegelapan terus masuk di dalam tubuhnya. Dan itu menyatu dengan darah Raja Kegelapan. Selain itu, di dalam cakram Gyo Qiankun, kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Qinchen. Itu terus-menerus melembabkan meridian dan napas jiwa Qinchen, juga api dan yang lainnya, dan bahkan aura leluhur naga juga pada saat ini telah sedikit melemah, dan Qinchen pun segera mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Qinchen kemudian dengan cepat mencegah pohon iblis dari 10.000 alam untuk terus memberi makan pada dirinya. Pada saat ini merasa bahwa Qinchen telah pulih sepenuhnya, pohon iblis dari 10.000 alam itu memancarkan aura yang menyenangkan. Dan segera dia pun segera menyerap aura kekacauan di sekitarnya dengan panik. Hahaha, nah kamu akhirnya bangun, kata leluhur naga seraya tersenyum. Bos, kamu sudah bangun, kata Xiaoyi dan Xiaohuo. Mereka juga berteriak dengan kegirangan. Tetapi mereka sangat lelah sehingga langsung tertidur setelah mengatakan ini. Pada saat itu Qinchen tiba-tiba penuh dengan rasa sentuhan. Dia bisa merasakan vitalitas Xiaoyi dan Xiaohuo menjadi sangat lemah dan rusak parah. Jika dia tidak bangun, maka mungkin Xiaoyi, Xiaohuo, dan Xiaolong bahkan akan terjatuh. Di saat inilah Qinchen akhirnya merasakan dunia yang dia buka. Ketika dunia terbuka, Qinchen merasakan proses terbentuknya langit dan bumi. Dan Qinchen memiliki pemahaman baru tentang jalan dan hukum, seperti hukum ruang angkasa. Qinchen telah menguasai banyak hukum antariksa, dan itu juga merupakan salah satu hukum utamanya. Tetapi pada saat dunia yang kacau ini terbentuk, Qinchen telah memahami kembali pembentukan hukum antariksa. Pada saat ini, penguasaannya terhadap hukum luar angkasa dan berbagai hukum magis lainnya menjadi lebih jelas. Bahkan Qinchen samar-samar merasa bahwa dia telah menguasai teleportasi. Meskipun ini hanyalah perasaannya, namun Qinchen bisa merasakan bahwa jika dia benar-benar ingin mendesaknya, selama dia diberi waktu, maka dia pasti bisa menguasai teleportasi. Namun Qinchen tidak terus memahami terlalu banyak karena dunia yang kacau telah terbentuk dan dia telah memperoleh terlalu banyak. Tetapi tidak peduli apa jenis keuntungannya, itu jauh lebih rendah daripada perolehan cakram Gyo Qiankun. Awalnya hanyalah dunia kecil, sekarang berubah menjadi dunia yang kacau. Pada saat ini, dinding batu giok yang kacau membentuk asal mula dunia yang kacau ini dan sepenuhnya terintegrasi ke dunia ini. Qinchen membatasi pikirannya dan punya waktu untuk memeriksa dunia kacau yang telah terbentuk kembali. Perasaan terhubung sepenuhnya dengan pikiran, dan pikirannya melonjak ke dalam hatinya, sehingga dia bisa mengetahui gerakan apapun di dunia yang kacau ini, tanpa harus memindai dengan kesadaran ilahinya. Pada saat ini Qinchen tahu bahwa dunianya yang kacau ini telah benar-benar menyatu dengannya, dan menjadi dunia Qinchen yang mandiri. Dan kecuali Qinchen mati, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkan dunia yang kacau ini. Gunung dan sungai melonjak, matahari dan bulan bersaing untuk meraih kejayaan. Formasi abadi, rumput, pohon, dan segala sesuatu di dunia ini jelas dibentuk oleh dunia yang kacau itu sendiri. Dan itu juga menggabungkan beberapa wawasan Qinchen. Kemudian terlihat pohon iblis dari 10.000 alam dan pohon dewa jalan surgawi tumbuh dengan gembira di sini. Itu menyerap kekuatan kekacauan. Awalnya kedua harta karun ini telah tumbuh secara ekstrim di dalam cakram Gyo Qiankun Qinchen, dan pertumbuhannya hampir stagnan. Tetapi sekarang, pohon iblis dari 10.000 alam dan pohon dewa jalan surgawi miliknya
memiliki aura kegembiraan yang jelas telah memperoleh manfaat yang luar biasa. Melihat pohon iblis dari 10.000 alam dan pohon dewa surgawi, Qin-Chen mau tidak mau menyembunyikan pohon kekacauan yang masih ada di pulau yang kacau. Sekarang cakram Gyeokyeon Kun Qin-Chen telah diubah menjadi dunia kacau. Qin-Chen pun bertanya-tanya apakah dia bisa mengambil pohon kekacauan itu dan dimasukkan ke dalam cakram Gyeokyeon Kun. Tentu saja Qin-Chen baru saja memikirkannya. Namun saat ini itu bukanlah waktunya untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta karun itu, tapi ya, sosok itu. Aura kekacauan yang mengerikan menyelimuti Qin-Chen dan setelah sekian lama Qin-Chen pun membuka matanya dan dia terus melihat dunia yang kacau. Dia juga tidak melihat ke pohon yang kacau, tetapi pada saat ini Qin-Chen melihat ke sosok di kabut gelap. Sisi, kata Qin-Chen, jantungnya berdebar-debar. Sosok ini melayang di kabut dan ada aura gelap yang luas di tubuhnya. Temperamennya sangat menyendiri. Meskipun Qin-Chen tidak bisa melihat wajahnya, namun dia membuat orang merasa berada ribuan mil jauhnya. Tampaknya ini bukanlah seorang wanita, tetapi bongkahan es. Bongkahan es yang tanpa perasaan, memancarkan aura iblis bencana abadi, seperti iblis tirani yang sedang tertidur. Dia bukan Chen Sisi, kata Qin-Chen. Dia yakin bahwa orang ini pasti bukanlah Chen Sisi, karena bagaimanapun Anda berubah, tetapi temperamen Anda tidak akan pernah berubah. Chen Sisi adalah eksistensi khusus dalam pikiran Qin-Chen, dan dia adalah yang paling unik di dunia ini. Sekalipun orang di depan Qin-Chen tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, namun meskipun napas gelap melonjak, tetapi Qin-Chen yakin bahwa itu bukanlah Chen Sisi. Tapi kenapa orang ini memberiku perasaan yang sangat familiar? Kata Qin-Chen. Perasaan seperti ini itu tertanam di dalam jiwa begitu jelas sehingga sepertinya bergema di sekitar Qin-Chen dalam mimpi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah orang yang sangat penting di dalam hidup Qin-Chen. Qin-Chen kemudian berjalan selangkah demi selangkah, dan gelombang kekuatan gelap juga tirani yang tak ada habisnya melonjak pada sosok itu. Dan Qin-Chen menyadari bahwa ini adalah aturan kegelapan. Tetapi aturan kegelapan ini berbeda dari biasanya. Seorang anggota klan kegelapan, kata Qin-Chen. Dia mengerutkan kening. Dia mengingat semua yang dia miliki sebelumnya. Namun Qin-Chen tidak tahu apakah orang ini berasal dari master klan kegelapan yang sebelumnya sepertinya ditindas oleh Yang Mulia Api Langit dan juga Yang Mulia Iblis Jiwa, ataukah ini master kegelapan seperti klan Raja Kegelapan yang ditindas oleh Leluhur Pedang di Mahkam Pedang. Jadi siapa orang di depanku ini? Kata Qin-Chen. Energi iblis gelap yang mengepul melonjak ke orang ini seperti iblis, dan Qin-Chen terus mendekat selangkah demi selangkah. Di dalam tubuh Qin-Chen, darah Raja Kegelapan juga menyerap kabut gelap di sini, menyebabkan kekuatan kegelapan di tubuh Qin-Chen terus meningkat. Itu berisi semacam kekuatan asli untuk kembali ke sumbernya. Selangkah demi selangkah, Qin-Chen pun semakin mendekat. Dalam kegelapan tak berujung, wajah cantik perlahan muncul di depan Qin-Chen. Ketika Qin-Chen melihat sisi wajah pihak lain, Qin-Chen seolah-olah disambar petir. Dan seluruh tubuh Qin-Chen pun terkejut. Ada ekspresi luar biasa di matanya, seolah-olah Qin-Chen melihat seseorang yang seharusnya tidak ada di sini. Sangguan Wan-Er, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan kaget, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, Qin-Chen hampir seperti disambar petir. Sosok yang terbungkus kekuatan kegelapan di depan Qin-Chen saat ini sebenarnya adalah Master Sekte dari Sekte Iblis Ilusi, Sangguan Wan-Er, yang dibawa ke gerbang iblis oleh jiwa yang dibagi oleh penguasa iblis abisal waktu itu. Kenapa dia ada di sini dan kekuatan kegelapan? Kata Qin-Chen. Dia ingat dengan jelas bahwa di benua Tianwu, penguasa iblis abisal menyerangnya sebagai klon dan Sangguan Wan-Er bersedia memasuki gerbang dunia iblis dan tenggelam ke api penyucian yang tak terbatas hanya untuk menyelamatkan dirinya dan Chen Sisi. Selama bertahun-tahun ini, Qin-Chen telah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan dirinya, dan dia juga berencana pergi ke alam iblis untuk menyelamatkan Sangguan Wan-Er. Dan ini juga selalu menjadi penyesalan terbesar di hati Qin-Chen. Dalam kehidupan ini, setelah mengalami begitu banyak hal, Qin-Chen pada saat ini telah menjadi dewasa, dan Qin-Chen merasa sangat lega kepada Sangguan Wan-Er. Meskipun Sangguan Wan-Er dan Sangguan Si-Er menipu dirinya sendiri di kehidupan Qin-Chen sebelumnya, dan juga merahasiakannya untuk waktu yang lama. Namun fakta tidak boleh dipungkiri bahwa semua ini adalah konspirasi dari Sangguan Si-Er, dan Sangguan Wan-Er hanyalah poin dari Sangguan Si-Er.
Pada tahun-tahun kehidupan sebelumnya, wanita inilah yang telah menggantikan Sangguan Sinner dan menemani Qin-chen secara diam-diam selama berhari-hari dan berbulan-bulan yang tak terhitung jumlahnya. Qin-chen pun telah jatuh cinta kepada wanita ini. Namun di kehidupan sebelumnya, Qin-chen berpikir bahwa dia telah mencintai Sangguan Sinner. Namun pada kenyataannya, Qin-chen mencintai Sangguan Waner pada saat itu. Karena pada saat itu Sangguan Waner lah yang berpura-pura menjadi Sangguan Sinner atas perintah Sangguan Sinner. Dan Qin-chen sebenarnya mencintai Sangguan Waner, bukanlah Sangguan Shi'er. Waktu itu sebenarnya cinta Qin-chen sangatlah dalam. Akan tetapi lukanya juga sangatlah menyakitkan. Sangguan Waner saat itu dia hanyalah wanita yang sederhana. Meskipun dia dan Sangguan Sinner adalah saudara kembar, namun mereka tidak memiliki orang tua. Mereka selalu diasuh oleh bibi dan adiknya, Sangguan Shi'er. Itu sebabnya Sangguan Waner dimanfaatkan oleh Sangguan Shi'er. Namun siapa tahu pada akhirnya Qin-chen malah jatuh cinta kepada Sangguan Waner pada saat itu. Akan tetapi sayangnya itu berakhir dengan tragis. Setelah Sangguan Sinner dan Peng Xiaoyu menjebak Qin-chen, Sangguan Waner akhirnya terbangun. Dia pun memutuskan hubungan dengan Sangguan Sinner. Dia pun dengan tegas memasuki Dead Canyon untuk menemukan jejak Qin-chen dan bahkan ingin hidup dan mati bersama Qin-chen. Namun akibatnya dia gagal menemukan tubuh Qin-chen dan dia secara tak terduga selamat dari Dead Canyon. Dia juga memperoleh batu hati iblis dan basis kultivasi Sangguan Waner pun berubah dari pada saat itu. Meskipun Sangguan Waner pada saat itu masih hidup, tetapi hatinya sudah mati. Sangguan Waner kesakitan berpikir bahwa dia tidak mati bahkan setelah memasuki Dead Canyon. Dia pun berpikir bahwa itu semua adalah bimbingan Qin-chen. Dan dia berpikir bahwa Tuhanlah yang ingin dia tetap hidup untuk membalas dendam. Sejak dia keluar dari Dead Canyon hidup-hidup, dia pun berubah. Dia pun merusak penampilannya dan menjadi master iblis magis di daratan. Dan dia menjadi iblis menakutkan yang dikenal terkuat di dunia. Tujuan kelangsungan hidupnya adalah untuk membalaskan dendam bagi Qin-chen. Ya, yaitu untuk membunuh saudara kembarnya sendiri, yaitu Sangguan Sinner dan juga Peng Xiaoyu. Dan kemudian membalaskan dendam Qin-chen. Dia telah mengalami begitu banyak rasa sakit yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Dia terus berkultivasi tanpa henti. Dan dia pun akhirnya merubah dirinya menjadi orang mati berjalan tanpa emosi. Tapi pada akhirnya, ketika dia tahu bahwa Qin-chen masih hidup, dia pun tersenyum. Namun pada saat itu, Sangguan Waner dia menghadapi Qin-chen tanpa bisa berkata apa-apa. Atau bahkan tanpa bisa berani menghadapi Chen Sisi. Ya, karena pada saat itu, sosok Qin-chen pun bahkan tidak mengetahui bahwa dia ada di dunia ini. Dan dia juga tidak mengetahui bahwa Sangguan Sinner memiliki saudara kembar yaitu Sangguan Waner. Yang pada akhirnya, Sangguan Waner pun menarik penguasa iblis Abyssal. Dan Sangguan Waner jatuh ke gerbang alam iblis. Dan Sangguan Waner memasuki neraka tanpa batas. Dan ini adalah hal terakhir yang dia lakukan untuk Qin-chen. Sangguan Waner, kata Qin-chen, dia melangkah maju. Dia bergumam kepada dirinya sendiri dengan ekspresi luar biasa di matanya. Mengapa Waner ada di sini? Bukankah dia memasuki api penyucian neraka? Apa yang terjadi setelah memasuki dunia iblis? Kata Qin-chen, dia ingin mengetahui semua hal ini. Dan Qin-chen pun terus mendekat. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba, boom! Tiba-tiba Sangguan Waner membuka matanya dengan aura hitam yang keluar dari tubuhnya. Dan Qin-chen pun kemudian melihat mata Sangguan Waner yang seperti abu mati dengan keputusasaan, dengan kekejaman, tanpa gejolak emosi. Sangguan Waner saat ini seperti orang mati yang hidup. Tiba-tiba hati Qin-chen pun bergetar. Apakah ini Sangguan Waner yang dia kenal? Karena pada saat ini penampilan Sangguan Waner telah pulih sepenuhnya. Bahkan Sangguan Waner saat ini lebih cantik dari kehidupan sebelumnya. Walaupun dia sangatlah mirip dengan Sangguan Sinner, namun dia saat ini seperti bunga malam yang mekar di kegelapan. Begitu menyendiri dan begitu teguh. Anak manusia, hati-hati. Tiba-tiba leluhur naga mengeluarkan seruan mendesak kepada Qin-chen. Karena dia merasakan aura iblis yang melonjak dari tubuh wanita di depan Qin-chen. Siapa kamu menghancurkan kultivasiku? Tiba-tiba suara sedingin es tanpa sedikit pun emosi keluar dari mulut Sangguan Waner. Dia memiliki wajah yang cantik, bibir halusnya seperti buah ceri, terutama matanya yang cerah. Ada sedikit perasaan tidak berperasaan dalam kedinginan.
dan Sangguan Waner sepertinya tanpa emosi apapun. Rok panjang hitam berongga seperti sutra menguraikan pinggang ramping Sangguan Waner, membuat sosoknya bergelombang semakin menggugah jiwa. Namun pada saat ini Qin Chen kaget, dan Qin Chen kaget dengan kata-kata dari Sangguan Waner. Dan Qin Chen pun mulai bertanya-tanya apakah Sangguan Waner ini tidak mengenalnya. "Tidak peduli siapa kamu harus mati ketika datang ke sini," kata Sangguan Waner. Dia pun segera bergerak. Dia seperti dewa iblis yang berjalan keluar dari jurang tak berujung. Kekuatan kegelapan yang mengepul terkondensasi di telapak tangannya, seperti auman naga, seperti runtuhnya langit. Kekuatan kegelapan ini membentuk keunikan di tubuhnya dan langsung menyapu ke arah Qin Chen, dan boom, ada ledakan. Langit runtuh dan kekuatan kegelapan yang mengepul ini terlalu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen merasakan kekuatan kegelapan yang begitu menakutkan dari orang kuat yang bukan klan kegelapan. Jika bukan karena Qin Chen mengenal Sangguan Waner dan Qin Chen sangat akrab dengannya, bahkan Qin Chen pasti akan mengira wanita di depannya adalah iblis hitam yang keluar dari klan gelap. "Anak manusia, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung?" kata leluhur naga. Dia berteriak kepada Qin Chen. Karena ketika kekuatan kegelapan itu melanda Qin Chen masih linglung dan tidak segera melawan. Akan tetapi Qin Chen melakukan ini karena dia ingin memastikan apakah Sangguan Waner ini benar-benar sudah melupakan dirinya. Karena biasanya ketika serangannya benar-benar akan jatuh, selalu akan ada beberapa petunjuk. Namun Qin Chen kecewa bahkan ketika kekuatan sihir gelap yang tak ada bisa itu hendak menelannya. Sangguan Waner masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia akan membunuh orang yang tidak penting dan tidak dikenalnya. Sambil menghela napas dalam, kemarahan yang tak ada habisnya muncul di hati Qin Chen. Qin Chen tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Sangguan Waner. Tetapi setelah dia memasuki penjara iblis tak terbatas, dia benar-benar mengalami semua yang tidak pernah bisa Qin Chen bayangkan. Pada saat ini, kekuatan kekacauan di tubuh Qin Chen pun melonjak, dan lalu bertabrakan dengan kekuatan kegelapan yang dilepaskan oleh Sangguan Waner. Seketika langit dan bumi berguncang secara tiba-tiba, dan gelombang sihir gelap yang menakutkan bertabrakan dengan kekuatan kekacauan, menyebabkan suara gemuruh yang menakutkan. Untungnya ini adalah tempat kekacauan di dalam bintang-bintang gelap. Jika tidak, jika di dunia luar, maka itu akan retak dan mungkin pecah di bawah pukulan ini. Sementara pada saat ini, di atas sungai yang panjang, yang kacau, nampak Molly sedang mencari kemana-mana. Molly terbang di atas sungai yang kacau ini. Meskipun ada penyerapan asal mula yang kacau di bawah, namun Molly menutup matanya karena dia ingin mencari sumber kekacauan. Dia tahu betul bahwa hanya dari sumber kekacauan yang kacau ini seseorang dapat memperoleh harta karun yang paling penting. Adapun asal muasal kekacauan luas ini, itu hanyalah keuntungan yang kecil dalam bintang gelap ini. Namun Molly sudah lama terbang ke sini, tetapi dia sudah lama tidak menemukan petunjuk apapun. Sebaliknya, Molly malah tampak tersesat. Sial, anak itu Qin Chen, dia memasuki dunia ini sebelum aku. Apakah dia sudah menemukan inti dunia ini? Jika aku membiarkan dia menemukannya, maka itu akan merepotkan, kata Molly. Wajahnya sangat jelek, karena setiap kali dia bersaing dengan Qin Chen, maka dia akan selalu tidak beruntung. Senior leluhur iblis Luo, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu? Kata Molly. Dia bertanya. Tempat ini juga baru pertama kali saya masuki. Namun saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan napas langit dan bumi di sini. Jadi berhati-hatilah, kata leluhur iblis Luo kepada Molly. Begitu suaranya turun, terdengar ledakan. Antara langit dan bumi tiba-tiba terjadi gelombang di kejauhan. Molly kemudian mengangkat kepalanya dengan tajam dan samar-samar merasakan ada gerakan di kedalaman sungai yang kacau ini. Molly pun segera sangat gembira di dalam hatinya, dan Molly pun seketika terbang dan panik menuju tempat di mana fluktuasi itu datang. Kembali kepada Qin Chen, saat ini di dalam kabut gelap, Sangguan Waner memiliki mata dingin tanpa sedikit pun emosi, dan dia terus melawan Qin Chen. Dan fluktuasi yang dirasakan Molly sebelumnya adalah fluktuasi antara pertarungan Qin Chen dan Sangguan Waner. Dan boom, kekuatan kekacauan dan kekuatan kegelapan terus menggulung gelombang badai dan berbenturan serta terjalin dengan kegelapan dan kabut yang tak ada habisnya. Sangguan Waner, apakah kamu tidak mengenalku? Kata Qin Chen. Dia terus bertarung satu sama lain. Namun Qin Chen terus-menerus berteriak. Dan pada saat yang sama, diam-diam Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Karena aura yang terpancar dari Sangguan Waner sangat bercampur
tidak hanya ada aura kegelapan, tetapi juga ada aura asli dari iblis dan ras manusia. Biasanya, meskipun ketiga kekuatan ini muncul bersamaan, itu tidak mungkin untuk bisa dipadukan bersama dengan sempurna. Tetapi pada saat ini, Sangguan Waner benar-benar menyatukan ketiga kekuatan ini sepenuhnya dengan sempurna.